Di video sebelumnya, Arthur yang melakukan perjalanan bersama keluarganya dihadang oleh para bandit. Mereka nampak kewalahan melawan para bandit yang terlalu banyak dan cukup kuat. Sehingga Arthur ditugaskan untuk melarikan diri bersama sang ibu yang sedang mengandung adik Arthur. Namun apalah daya, Arthur yang masih lemah terhempas hingga masuk ke dalam jurang. Dikala itu Arthur menyadari betapa menyakitkan ketika merasa kehilangan seseorang, di mana Arthur dulunya sangatlah kejam dan tak peduli dengan perasaan orang lain. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, saat tersadar Arthur membuka matanya dan dengan tubuh yang masih penuh luka, Arthur melihat sosok naga hitam yang mengerikan tepat di hadapannya. Naga itu bernama Sylvia dan Arthur pun belum mengetahui siapa dia. Arthur terheran kenapa dirinya bisa berada di tempat itu. Nah, karena mengira Sylvia adalah sosok naga yang jahat, lantas Arthur langsung menyerangnya. Namun dengan sangat mudah Sylvia menghentikan serangan Arthur. Sontak saja Arthur terkaget karena nyatanya Sylvia mengetahui nama Arthur dan Sylvia mengaku berada di pihak Arthur. Tak tahu apa alasannya, Arthur bingung kenapa monster itu ada di pihaknya. Kemudian Sylvia memetik buah jambu lalu menyuruh Arthur untuk memakan jambu tersebut. Ya, walaupun tidak lapar, Arthur tetap disuruh untuk mengisi perutnya dengan sesuatu jika dia ingin bisa bergerak lebih cepat. Nah, karena Arthur diam-diam baik, Sylvia mengancam tidak akan menjawab satupun pertanyaan dari Arthur jika tidak makan. Alhasil terpaksa Arthur memakannya dengan lahap. Setelah itu Arthur menanyakan perihal keadaan orang tuanya saat ini karena mungkin Sylvia mengetahuinya. Lantas Sylvia pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa keluar dari sini, namun dia bisa membantu Arthur melihat sesuatu dari luar sana. Kemudian Sylvia memperlihatkan keadaan para bandit yang sudah pada tepar. Sylvia memastikan bahwa keluarga Arthur dalam keadaan baik-baik saja dan mereka telah pergi beberapa hari yang lalu. Seketika Arthur menangis bahagia mendengar kabar tersebut dan berterima kasih kepada Sylvia. Sylvia, arigatou. Beberapa hari pun telah berlalu sejak Sylvia menyelamatkan Arthur. Luka di tubuh Arthur berangsur sembuh dan dia pun ingin segera kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Tapi sepertinya Arthur harus menunggu lebih lama lagi karena Sylvia harus mempersiapkan pintu dimensi menuju tempat yang aman. Menurut cerita dari Sylvia, tempat yang Arthur pijak saat ini merupakan bagian dari hutan El Sire. Banyak hewan liar dan penjahat kejam berkeliaran di hutan tersebut. Namun Sylvia telah menyiapkan jalan keluar untuk Arthur dan untuk membuka celah dimensi, Sylvia memerlukan beberapa persiapan. Kemudian Sylvia menyuruh Arthur untuk selalu menggerakkan tubuhnya untuk berlatih karena kesehatan tubuh adalah hal yang paling terpenting bagi manusia. Dari awal Arthur heran kenapa Sylvia tidak pernah memberitahu tentang dirinya sendiri. Siapa Sylvia, terus kenapa dia bisa berada di sini? Sylvia tidak pernah menceritakannya, tapi meskipun dia memiliki fisik yang mengerikan, Sylvia tetap memiliki pribadi yang baik. Ya, dengan tubuhnya yang masih kecil, Arthur sudah memiliki inti mana. Oleh sebab itu, Sylvia langsung menunjukkan sihirnya yang bisa mengumpulkan mana tanpa henti. Sontak saja Arthur terkaget melihatnya karena baginya hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Kemudian Sylvia menjelaskan kepada Arthur bahwa ada satu pemikiran manusia yang mungkin salah dalam mengartikan perihal mana. Di mana manusia berpikir bahwa mengumpulkan dan menggunakan mana adalah dua hal yang berbeda, tapi makhluk selain manusia menganggapnya sama, terutama monster yang disebut dengan mana beast. Nah, karena takut disalahgunakan, sebelum Sylvia mengajarkan cara menggunakan sihir tersebut pada Arthur, Sylvia memberikan satu pertanyaan, yaitu apa yang akan Arthur lakukan jika dia sudah menguasainya. Kemudian Arthur menjawab bahwa dia akan membalas dendam dan akan menumpas semua orang yang merebut sesuatu yang berharga darinya. Sontak saja Sylvia langsung menjitak si Arthur. Sylvia menganggap gagal pada Arthur yang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi Arthur tidak merasa bersalah karena menurutnya musuh itu memang harus dilenyapkan. Dan pemikiran itulah yang membuat Arthur menjadi raja di kehidupan sebelumnya. Ya, menurut Sylvia, pemikiran seperti itu adalah salah. Sylvia menegaskan untuk jangan menjadikan menyakiti orang lain sebagai tujuan.
Lalu Sylvia menanamkan pelajaran penting kepada Arthur. Dengan tangan yang menjitak Arthur tadi, tangan itu bisa digunakan untuk menghancurkan sesuatu dengan sangat mudah. Tapi tangan itu juga bisa digunakan untuk menyentuh dengan lembut. Kemudian Sylvia menyuruh Arthur memilihnya, apakah tangannya akan digunakan untuk memukul atau menyentuh dengan lembut. Akhirnya Arthur tersadar dan memilih tangannya untuk digunakan menyentuh dengan lembut. Ya, mendengar hal itu Sylvia merasa lega dengan pilihan Arthur yang bijak, karena amarah dan kebencian sangat mudah tersulut. Itulah yang mewujudkan sesuatu yang bernama kekerasan. Setelah berhasil menyalurkannya, kita akan merasa sangat puas, tapi amarah tidak akan pernah bisa hilang. Sylvia tidak ingin seseorang yang dia selamatkan menggunakan kekuatannya dengan cara seperti yang dia ungkapkan tadi. Lalu Sylvia bertanya kembali kepada Arthur, apa yang akan dilakukan oleh Arthur jika memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang dimiliki Sylvia saat ini. Lantas Arthur menjawab bahwa dia akan melindungi orang-orang yang berharga di kehidupannya. Alhasil Sylvia pun menyetujui tujuan Arthur tersebut. Sementara itu, di sisi lain tampaklah sang naga hitam yang serupa dengan Sylvia sedang mencari keberadaan Sylvia yang sedang bersembunyi. Sekilas kita kembali ke masa di mana Arthur masih menjadi seorang raja bernama Gray. Tampaklah Gray mengunjungi salah satu kantor anggota parlemen bernama Malone. Di sana Gray menyatakan kekuasaan sesungguhnya di negara ini dipegang oleh parlemen, bukan raja. Dunia ini mengalami krisis sumber daya dan angka kelahiran semakin menurun. Dan seorang raja hanyalah sebuah instrumen perang yang menyebarkan kekerasan. Tapi Malone mencoba menenangkan keresahan hati sang raja. Dia menyebut Gray adalah raja yang hebat karena sudah memenangkan banyak pertarungan hingga memberikan kekayaan juga kemuliaan pada pihak kerajaan. Lalu tiba-tiba Gray menyatakan bahwa dirinya pensiun menjadi raja. Setelah itu Gray menemui ajalnya di kamarnya. Kembali pada Arthur yang sedang mencoba kekuatan barunya yang diajarkan oleh Sylvia. Dengan menggunakan pengalaman sekarang dan pengetahuannya di masa lalu, akhirnya Arthur bisa mengendalikan mana yang sama dengan Ki. Tiba-tiba Sylvia melempar Arthur dan menyembunyikannya di sebuah tumpukan batu. Ternyata sang naga hitam yang menyerupai Sylvia telah hadir. Arthur mulai cemas ketika melihat si naga hitam mengajak Sylvia ikut dengannya. Nah, karena Sylvia menolaknya, naga tersebut pun langsung menyerang. Sontak saja Sylvia langsung berubah menjadi sosok naga putih. Lantas Sylvia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang si naga hitam. Namun resikonya Sylvia juga akan ikut musnah dengan kekuatan tersebut. Meski begitu, dia tidak peduli karena hidupnya sudah bahagia. Ya, pertarungan kedua naga luar biasa itu pun tidak terelakkan. Arthur yang melihat pertarungan itu hanya bisa melongok keheranan. Sang naga hitam sempat memegang kendali pertarungan, tapi di sana Sylvia tidak sedikit pun menyerah. Lalu dengan kekuatannya Sylvia menghentikan ruang dan waktu, sehingga yang mampu bisa bergerak hanyalah Sylvia dan Arthur. Di kesempatan itu Sylvia memanggil Arthur agar keluar dari persembunyiannya. Arthur merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki Sylvia. Bahkan dia juga merasa kagum dengan wujud asli Sylvia yang sebenarnya. Lalu Sylvia mengajak Arthur untuk segera meninggalkan tempat itu. Sylvia pun membuka portal dimensi untuk mengembalikan Arthur ke keluarganya. Tapi sepertinya portal tersebut terhubung ke tempat yang jauh dari keluarga Arthur. Nah, sebelum pergi Sylvia mengingatkan kembali agar Arthur menggunakan kekuatannya untuk tujuan mulia dan memberikan dua item penting, yaitu sebutir telur naga dan sehelai bulu naga putih. Sylvia berpesan agar Arthur menyelimuti telur itu dengan bulu putih dan harus menjaganya baik-baik. Lantas Sylvia menyentuh Arthur dan mengalirkan energi yang sangat kuat ke tubuh Arthur. Energi tersebut memenuhi seluruh tubuh Arthur membentuk seperti tato yang mengeluarkan cahaya. Tapi Arthur masih bingung dengan apa yang diberikan Sylvia. Sylvia hanya menegaskan bahwa nanti juga Arthur akan mengetahuinya. Ya, sebenarnya bisa saja Sylvia mengembalikan Arthur pulang saat itu juga. Tapi Sylvia tidak mau melewatkan masa-masa menyenangkan bersama Arthur. Dan hari ini saatnya mereka harus berpisah. Arthur pun menyesal karena tidak bisa melindungi Sylvia dengan kekuatannya. Padahal Arthur baru saja diajari oleh Sylvia. Kebersamaannya dengan Sylvia telah mengubah cara pandang Arthur tentang kehidupan.
Arthur secara refleks mengatakan entah naga atau iblis, seorang Sylvia sudah dianggap keluarga berharganya. Nah, karena Arthur sudah mempunyai ibu, Sylvia pun diakui sebagai nenek oleh Arthur. Saat Arthur memanggil nenek kepada Sylvia, entah kenapa Sylvia nampak sangat terharu sampai meneteskan air mata. Arthur pun mengambil telur tersebut dan menyelimutinya dengan bulu putih. Lalu tiba-tiba portal itu terbuka dan saatnya Arthur untuk pergi. Ya, setelah Arthur masuk ke dalam portal, Sylvia menghentikan jurus penghenti waktu. Yang akhirnya Sylvia terkena serangan hingga tumbang tak berdaya di hadapan sang naga hitam. Lalu ketika sang naga hitam datang mendekati, sontak Sylvia langsung menyemburkan api biru hingga meledakkan tempat tersebut. Sementara itu, Arthur mendengar suara Sylvia yang menyuruh Arthur mengingat perkataannya. Sylvia juga berkata bahwa dunia ini penuh dengan kesedihan, maka Arthur harus mengubahnya menjadi senyuman. Meski mustahil, perlahan Arthur akan bisa melakukannya, dan Sylvia tahu bahwa Arthur pasti bisa karena Arthur adalah Raja Grey yang kuat. Seketika Arthur terkaget karena ternyata Sylvia mengenal Arthur dan masa lalunya, dan kini Arthur paham siapa yang telah mengirimnya ke Isekai. Masaka. Sylvia. Ya, setelah berada di hutan, tiba-tiba Arthur dikejutkan oleh suara teriakan bocil. Arthur pun bergegas menghampiri sumber suara tersebut dengan skill yang dia miliki. Sesampainya di sana, Arthur menyaksikan dari atas pohon jambu ada seorang bocil elf bernama Tessia sedang disekap oleh para bandit. Para bandit tersebut menculik Tessia untuk dijual atau dijadikan budak. Arthur nampak emosi ketika melihat bandit itu membanting Tessia. Tapi dia mencoba menahannya karena teringat dengan pesan Sylvia, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi negatif. Arthur pun terus mengikuti para bandit itu. Tadinya Arthur tidak akan langsung menyerang para bandit karena masih butuh informasi untuk keluar dari hutan tersebut. Namun karena para bandit itu akan membahayakan Tessia, Arthur pun harus segera berbuat sesuatu. Lantas Arthur melemparkan batu tepat mengenai para Hornwolf sehingga memancing reaksi para bandit. Nah, karena takut rauman Hornwolf memancing makhluk lain di hutan itu, salah satu bandit pun menghampiri Hornwolf bermaksud untuk menghentikan raumannya. Di kesempatan itulah Arthur mendapatkan celah untuk menyerang si bandit. Lalu satu persatu para bandit itu pun berhasil dikalahkan oleh Arthur seorang. Namun ada satu bandit yang masih hidup, yaitu si Jabrik. Nah, karena si Jabrik mengetahui Arthur bisa menggunakan sihir, si Jabrik pun berusaha menangkap Arthur hidup-hidup agar bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Yang akhirnya mereka pun bertarung. Si Jabrik menyerang Arthur dengan hati-hati karena takut Arthur terbunuh oleh serangannya. Ya, sayangnya Arthur masih lemah dan berhasil ditangkap oleh si Jabrik. Lalu tiba-tiba Arthur memegang kaki si Jabrik dengan sihirnya hingga kaki si Jabrik terbakar. Nah, karena Arthur cukup sulit untuk ditangkap hidup-hidup, si Jabrik pun akhirnya merubah rencananya alias akan membunuh Arthur dan akan menjual tubuh Arthur kepada para kolektor barang antik. Namun pada saat si Jabrik lengah karena memikirkan cuan, Arthur langsung menyerang hingga si Jabrik berhasil ditumbangkan. Nah, karena sekalian capek, si botak pun langsung dibantai juga. Setelah Arthur berhasil menyelamatkan Tessia, Arthur pun bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Tessia menahannya karena dia takut kalau harus berada di hutan sendirian dan meminta Arthur untuk mengantarnya pulang. Di situ Tessia bercerita bagaimana dia diculik. Ternyata awalnya Tessia tersesat di hutan ini karena mengejar serangga. Lalu dia ditemukan oleh para bandit dan diculik. Tessia tak tahu seberapa jauh jarak dari hutan ini ke tempat tinggalnya. Arthur yang juga pernah merasakan rasanya ditinggal sendirian, akhirnya dia pun bersedia mengantar Tessia pulang, walaupun arahnya berseberangan dengan arah tujuan Arthur. Sebelum mereka berdua pergi, Tessia yang sangat peduli pada keselamatan makhluk hidup lain, dia pun melepaskan Hornwolf untuk kembali ke habitatnya.
Tampaklah para bocil sudah memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka pun beristirahat untuk mengisi perut sambil saling mengenalkan diri masing-masing. Arthur mengatakan kepada Tessia walaupun tidak lapar tapi tetap harus mengisi perut dengan sesuatu. Kata-kata tersebut sama persis seperti saat Sylvia mengatakannya kepada Arthur. Entah kenapa di sini Arthur merasakan bahwa Tessia itu mirip dengan Sylvia dari suaranya dan juga auranya. Nah, karena makanan yang dibuat Arthur tidak enak, Tessia meminta Arthur memberinya makanan yang manis-manis. Arthur sempat kesal karena Tessia tidak berpikir bahwa mereka saat ini sedang makan seadanya alias tanpa bumbu apapun. Apalagi minta makanan yang manis-manis yang tidak mungkin ditemukan di hutan belantara. Ya, mungkin itulah karakter anak-anak. Arthur merasa Tessia bisa jadi guru yang tepat untuk Arthur dalam hal kekanak-kanakan. Setelah makan, para bocil pun melanjutkan perjalanannya ke negeri Eleanor, tempat asal Tessia. Arthur pun penasaran dengan kehidupan di negeri Eleanor yang menurut Tessia menyenangkan. Ya, Tessia banyak menghabiskan waktunya di Eleanor bersama pengasuh dan kakeknya karena kedua orang tuanya sangatlah sibuk. Saat dilanda kebingungan karena tidak ada petunjuk untuk menuju Eleanor, Tessia pun menemukan kicak-kicak atau dalam artian lain serangga yang bisa menyala. Nah, menurut Tessia, kicak-kicak itu sering dijadikan petunjuk jalan di Eleanor. Tessia pun ingin segera sampai ke Eleanor karena sudah tidak sabar ingin segera belajar sihir di sana. Tampaklah diam-diam Hornwolf masih mengikuti perjalanan para bocil. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah mendirikan tenda, saatnya Tessia untuk beristirahat sedangkan Arthur akan berjaga di luar. Nah, pada saat sendirian di luar, Arthur kembali memperhatikan telur naga pemberian Sylvia dan terbesit di hatinya apa yang sebenarnya yang diinginkan Sylvia dari seorang Arthur. Tiba-tiba Tessia nongol ngajak Arthur tidur bareng. Itu karena Tessia takut berada di dalam tenda sendirian. Tapi Arthur menolaknya dengan alasan dia belum ngantuk dan harus berjaga. Tapi Tessia memaksa Arthur dengan menakut-nakuti Arthur. Jika anak kecil berada di luar sendirian, nanti akan ada hantu yang datang. Nanti si Tessia bakalan dimakan si botak. Maksud lu apa, Bang? Ya lanjut. Alhasil Arthur menuruti keinginan Tessia dan Arthur pun berjaga di dalam tenda. Nah, karena merasa ada teman di dalam tenda, Tessia bukannya tidur, malah mengajak Arthur mengobrol. Tessia menanyakan kepada Arthur tentang kebenaran isu bahwa di dunia manusia semua pria itu agak eblek dan suka poligami alias banyak istrinya kayak si Walid. Tapi menurut Arthur, bangsa Elf juga banyak yang eblek. Dan menurut Arthur tidak semua kaum manusia pada eblek. Hanya sebagian besar manusia yang melakukan poligami. Lebih jelasnya hanya para bangsawan saja yang memiliki istri banyak. Contohnya si Walid. Pada saat Arthur bercerita, Tessia malah tertidur. Arthur merasa bahwa saat ini dia seperti mempunyai seorang adik. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah kedekatan sudah terjalin antara Tessia dan Arthur. Namun di balik itu, Arthur masih sangat mencemaskan keadaan keluarganya dan ingin segera menemui mereka. Akan tetapi dia harus mengurungkan dulu niatnya itu untuk sementara waktu. Tiba-tiba Arthur merasakan mules dari inti mana yang tak tertahankan di perutnya. Karena khawatir melihat kondisi Arthur, kemudian Tessia pun pergi untuk mencari tanaman obat untuk mengobati Arthur. Nah, setelah Tessia pergi, rasa mules di perutnya itu malah semakin terasa kuat. Di saat situasi seperti itu, tiba-tiba muncul Hornwolf membawa seekor kelinci, disusul oleh Tessia yang membawa tanaman obat. Jelas Arthur kaget karena menyangka Hornwolf itu akan menyerangnya. Akan tetapi ternyata Hornwolf sengaja mengantarkan hasil buruannya dan menyerahkannya pada Arthur. Menurut Tessia, hal tersebut dilakukan pasti sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah dibebaskan. Malam pun tiba, tampaklah Arthur dan Tessia sedang makan daging kelinci pemberian Hornwolf siang tadi. Setelah selesai makan, Tessia memberikan Arthur sate jamur untuk mengobati rasa mules di perut Arthur. Namun apa yang terjadi? Arthur malah mengeluarkan ledakan yang suaranya sangat nyaring yang keluar lewat jalur belakang. Sudah waktunya para bocil beristirahat. Nah, karena kebiasaannya sebelum tidur, Tessia meminta Arthur untuk mendongeng dan dongengnya itu tentang kerajaan manusia dan negeri kurcaci. Tessia juga bilang kelak dia ingin pergi ke sana, namun dia takut karena kata orang-orang di setiap negeri juga ada orang jahat. Karena itulah orang-orang Eleanor tidak mempercayai orang negeri lain, terutama bangsa manusia. Lah ini yang tidur malah si Arthur yang sudah tak sanggup menahan ngantuknya.
Keesokan harinya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Nah, karena kedekatan di antara mereka semakin terjalin erat, Tessia ingin memanggil Arthur dengan sebutan Art saja, layaknya seperti panggilan ke teman akrab gitu ya. Tapi Tessia melihat respon Arthur yang sepertinya keberatan. Padahal Arthur sendiri tidak tahu dia itu harus bersikap seperti apa, karena baru pertama kali ada orang yang mengajak dia berteman. Lalu kemudian Tessia melihat gerbang teleportasi di hadapannya. Tessia pun memberitahukan Arthur, tapi Arthur menyangka Tessia sedang bercanda. Arthur pun membalasnya dengan candaan. Lalu tak lama dari itu Arthur juga melihatnya. Tessia pun masuk dan mengajak Arthur untuk ikut bersamanya. Namun apa yang terjadi, Tessia sepertinya membawa Arthur ke Eleanor. Dan ketika baru saja berada di sana, Arthur langsung ditangkap oleh para pasukan elf. Sementara Tessia malah terdiam ketika dipinta pertolongan. 瞬間移動のゲートを使われましたので。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak animenya? Ya seru lah. Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.